Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwan. Saya di sini bersama teman saya yaitu Farid Nur Ahmad. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang analisis perencanaan laba perusahaan dengan penerapan break-even point pada PT Harisma Santosa Manado. Di sini ada latar belakang perusahaan. PT Harisma Santosa Manado adalah sub dealer mobil bermerek yaitu Daihatsu. Dalam upaya perencanaan, perusahaan perlu menetapkan volume penjualan untuk menghasilkan laba yang ditargetkan maupun penjualan yang dapat menutupi total biaya break-even atau point. Untuk itu, perlu melakukan perencanaan laba pada perusahaan dengan menggunakan konsep BEP. Analisa break-even point atau BEP disebutnya, atau titik impas yang merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya total, laba yang diterapkan dan volume penjualan. Keadaan impas perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Di sini ada teori BEP atau break-even point, yaitu ada dua. Analisis break-even point adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, biaya keuntungan, dan volume kegiatan. Oleh karena analisa tersebut seiring disebut biaya, keuntungan, dan volume kegiatan. Ini disebut pada berbunyi yaitu Haryanto 2010 3509. Analisis break-even point biasanya lebih sering digunakan apabila perusahaan mengeluarkan suatu produk, yang artinya dalam memproduksi sebuah produk tertentu. Berkaitan dengan masalah biaya yang harus biaya dikeluarkan, kemudian penentuan harga jual serta jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi atau dijual ke konsumen. Di sini ada margin of safety. Margin of safety adalah besarnya pengurangan maksimum jumlah produksi atau penjualan dari yang anggaran agar perusahaan tidak sampai menderita kerugian. Margin of safety yaitu yang membesarkan menunjukkan bahwa kondisi perusahaan tidak dalam bahaya. Dan di sini ada margin kontribusi, yaitu margin kontribusi adalah selisih antara hasil penjualan setelah dikurangi biaya variabel. Jumlah margin kontribusi dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan membentuk laba. Break-even point yang dicari dengan metode margin kontribusi dicapai ketika jumlah yang ingin kontribusi sama besarnya dengan biaya tetap. Margin kontribusi merupakan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya tetap dan memberikan keuntungan. Di sini ada perencanaan laba. Perencanaan laba adalah perencanaan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaannya, itu memperoleh laba. Perencanaan laba diberisikan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh perusahaan untuk mencapai besarnya target laba yang diinginkan. Manfaat perencanaan laba menurut harapan yaitu ada 3. 1. Memberikan pendekatan yang terarah dalam memecahkan permasalahan. 2. Menciptakan suasana organisasi yang mengarah pada pencapaian laba, mendorong timbulnya perilaku yang sadar akan penghematan biaya dan pemanfaatan sumber daya maksimal. Ketiga, yaitu mengarahkan penggunaan modal dan biaya upaya pada kegiatan yang paling menguntungkan. Dan di sini ada metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Sugiono itu pada tahun 2012, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Tempat penelitian PT Harisma Santosa Manado yang merupakan subdealer mobil Daihatsu. Waktu penelitian dimulai dari akhir Oktober 2015 sampai sekarang. Di sini ada jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah ada 4, yaitu data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari dalam perusahaan yang bukan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk lisan maupun tertulis seperti gambar umum perusahaan. Kedua yaitu ada data kuantitatif, yaitu data informasi yang diperoleh dari perusahaan dalam membentuk angka. Ketiga yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengadakan pengamat secara langsung pada perusahaan. Keempat ada data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan jalan mengumpulkan dokumen-dokumennya.
Nah, di sini ada metode pengumpulan data, yaitu pengumpulan data yang digunakan ada dua jenis, yaitu penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan mempelajari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang dikaitkan. Kedua, di sini ada penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan teknik. Ada dua juga, yaitu observasi dan wawancara. Di sini ada metode analisis data. Di sini hasil perhitungan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu satu, menghitung laba, menentukan data biaya berupa biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, menghitung masing-masing tingkat biaya. Di sini ada menghitung break point. Di sini ada rumusnya, yaitu rumus yang digunakan adalah atas dasar rupiah dan BEP-nya kita tinggal di kalian aja. Di sini ada keterangan, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel unit, harga jual dan penjualan. Dan di sini juga ada jumlah produk yang dihasilkan impas dalam rupiah. Di sini boleh dilihat nanti contoh-contohnya, yaitu di sini ada metode analisis data, yaitu menghitung margin of safety. Di sini juga ada total penjualan yang dibagi oleh total penjualan juga, yaitu titik impasnya berapa. Dan di sini keempat ada menghitung margin kontribusi. Rumus yang digunakan adalah margin kontribusi, yaitu biaya variabel dibagi dengan penjualan. Kelima yaitu ada menghitung perencanaan laba, yaitu di sini sama aja, yaitu biaya tetap ditambahkan dengan keuntungan, hasilnya biaya variabel dan dibagi dengan penjualan. Dan di sini akan dilanjutkan oleh saudara Farid. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faridur Rahmat dengan NIM 241152002. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil perhitungan, di mana PT Karisma Sentasa Manado ini memasarkan mobil bermerek Daihatsu. Pada penelitian ini, produk yang akan diambil sampelnya adalah produk yang memiliki nilai penjualan rata-rata terbesar, yaitu Xenia Sporty 1.3 MT. Karena produk ini memiliki perubahan laba ataupun kontribusi besar yang diperoleh oleh perusahaan. Dengan tabel yang pertama adalah hasil penjualan dan harga jual. Pada tahun 2013, harga jual per unitnya yaitu Rp165.710.000 dengan jumlah produksi 68 unit, maka total penjualannya ada di angka 11.268 juta. Pada tahun 2014, harga jual per unitnya ada di angka Rp180.600.000 dengan jumlah produksinya 71 unit. Maka total penjualannya ada di 12.822 juta. Dan yang terakhir ada di tahun 2015 dengan harga jual per unitnya di angka Rp210.850.000 dengan jumlah produksi 72 unit. Dengan total penjualan ada di angka Rp15.181.000. Yang kedua ada tabel penggolongan biaya tetap dan biaya variabel. Dengan uraian biaya variabel ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran pada tahun 2013 adalah Rp540.900.000. Pada tahun 2014 ada di angka Rp540.920.000. Dan di tahun yang 2015 ada di angka Rp540.940.000. Kemudian di sini ada biaya tetap. Adapun yang pertama adalah biaya pegawai. Biaya pegawai di 3 tahun tersebut ada di angka Rp202.200.000. Yang kedua ada biaya administrasi dan umum. Ada di angka Rp130.750.000 pada tahun 2013. Pada tahun 2014 ada di angka Rp130.900.000 dan tahun 2015 biaya administrasi dan umum ada di angka Rp130.800.000. Yang ketiga ada biaya distribusi dan logistik. Tahun 2013 ada di angka Rp6.580.000. Tahun 2014 ada di angka Rp7.590.000 dan 2015 ada di angka Rp8.592.000.
Rp1.000. Dan yang terakhir ada biaya depresiasi dan amortisasi. Pada tahun 2013 ada di angka 180 juta. 2014 ada di angka 182 juta. Dan yang terakhir tahun 2015 ada di angka 183 juta 300 ribu rupiah. Dengan jumlah biaya tetap pada tahun 2013 ada di angka 7 miliar 100 juta 854 ribu rupiah. Pada tahun 2014 jumlah biaya tetap ada di angka 8 miliar 105 juta 936 ribu rupiah. Dan yang terakhir tahun 2015 ada di angka 9 miliar 109 juta 111 ribu rupiah. Yang berikutnya ada laba perusahaan. Tabel 3 ini menunjukkan laba perusahaan penjualan tahun 2013 sampai 2015. Dengan penjualan pada tahun 2013 ada di angka 11 miliar 268 juta 280 ribu rupiah. Dengan biaya variabel 540 juta 900 ribu rupiah. Biaya tetap pada tahun 2013 ada di angka 6 miliar 100 juta 854 ribu rupiah dengan laba bersih 3 miliar 626 juta. Pada tahun 2014 laba bersihnya ada di angka 4 miliar 175 juta. Dan yang terakhir pada tahun 2015 ada di angka 5 miliar 531 juta ribu rupiah. Break even point dalam rupiah. Pada tahun 2013 ada di angka 1 miliar 462 juta 536 ribu rupiah. Pada tahun 2014 ada di angka 1 miliar 470 juta 531 ribu rupiah. Dan yang tahun 2015 ada di angka 1 miliar 352 juta 437 ribu rupiah. Di sini ada break even point dalam bentuk unit. Tahun 2013 break even pointnya ada di angka 45 unit. Tahun 2014 break even pointnya ada di angka 46 unit. Dan di tahun 2015 break even pointnya ada di angka 44 unit. Di sini ada margin of safety. Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2013 itu didapatkan hasil 0,87 atau 87%. Dan tahun 2014 margin of safety-nya adalah 0,89 atau 89%. Dan di tahun 2015 margin of safety-nya ada di angka 0,91 atau 91%. Di sini margin of safety memberikan informasi beberapa maksimum volume penjualan yang direncanakan tersebut boleh turun agar perusahaan tidak menderita lagi. Yang berikutnya ada rasio margin kontribusi. Hasil perhitungan rasio margin kontribusi tahun 2013 adalah 0,5%. Rasio sebesar ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 penjualan tersedia 0,5% yang didapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba. Tahun 2013 adalah 0,4%. Rasio sebesar ini menunjukkan bahwa dalam setiap 1% penjualan tersedia 0,4% rupiah yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba. Tahun 2015 ada di angka 0,04%, 0,04 atau 0,4%. Yang berikutnya ada perencanaan laba. Selama tahun 2013 sampai 2015 penjualan mobil Xenia Sporty 1.3 MT pada PT Karisma Sentosa Manado di atas titik impas. Dengan kata lain, PT Karisma Sentosa Manado mampu memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini bergerak cukup signifikan dari hasil penjualan, dan hal tersebut berarti PT Karisma Sentosa Manado
telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik mungkin. Yang berikutnya ada pembahasan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PT Karisma Sentosa Manado dalam memperhitungkan margin of safety dan margin kontribusi dapat mengoptimalkan metode break-even point, sehingga perusahaan mampu memperoleh penjualan dalam titik impas. Break-even point menunjukkan total penjualan perusahaan setiap tahun terus meningkat, sehingga mendapat banyak keuntungan. Margin of safety memberikan petunjuk jumlah maksimum penurunan volume penjualan yang direncanakan yang tidak mengakibatkan perusahaan mendapatkan kerugian atau dalam keadaan break-even. Hasil perhitungan margin of safety memperlihatkan batas maksimum total penjualan yang boleh turun agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang berikutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara umum kinerja penjualan dan pengelolaan biaya-biaya yang dilakukan oleh PT Karisma Sentosa Manado sudah efisien. Yang kedua, selama tahun 2013 sampai 2015, PT Karisma Sentosa Manado mampu menjual mobil Sporty 13 MT di atas titik impas. Dengan kata lain, PT Karisma Sentosa Manado mampu memperoleh keuntungan, dan keuntungan ini bergerak cukup signifikan dari hasil penjualan. Dan hal tersebut berarti PT Karisma Sentosa Manado telah mampu merencanakan perolehan laba dengan sebaik mungkin. Dan kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang ketiga, ada rencana atau budget penjualan yang harus dicapai PT Karisma Sentosa Manado bila mana ingin meningkatkan keuntungan yang lebih besar pada periode berikutnya 2016 adalah menentukan elemen break-even point, yaitu harga jual, biaya tetap, serta perubahan komposisi penjualan. Apabila salah satu faktor berubah, atau dengan kata lain, tanpa mempengaruhi faktor lain, maka akan mempengaruhi jumlah break-even point. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan atau tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.